Ibot langsung nge-WA gue. Well done, Net. Oke, terima kasih. Coach Cornet is here, brother. Let's go, this is it. Last gamenya. Let's go, RRQ. Kalian pasti bisa untuk mengamankan game yang terakhir, game 5. RRQ melawan Burmese Gold. Harus 3-2 untuk RRQ. Oci setuju, Momochan dan Omawa? Setuju banget. Viva RRQ. Tas. Udah, Maya, kita fokus daripada kita dengerin. Nge-clear dengan cukup cepat di area mid-nya dari tim RRQ Hulsi. Dari Ace sendiri. Oh, ini Brody jungler ya? Iya. 1, 2, 3 orang menuju ke arah satu Little Wanderer, Albert nih, masih ada Retribution. Dan kita akan melihat di sini Albertnya yang masih bisa untuk farming aja, dibantu juga dengan Psycho. Luar biasa ini Lemon. Iya, cuman kayak yang tadi kita bahas juga permasalahan memang dari Vincent adalah dia cukup lambat dalam membersihkan. Cukup lambat, apalagi ada Natalia juga yang benar-benar ini ngeganggu juga pergerakan dari Lemonnya. Benar-benar mulai, mulai dibantu juga pastinya oleh seorang Psycho. Tuh lihat lambat banget. Tapi pemilihannya cukup baik juga sih dari Kaguranya yang punya Flea. Betul. Jadi ini tinggal gimana caranya nanti untuk team fight ya. Tinggal bagus-bagusan posisi dan bagus-bagusan timing juga sih sebenarnya ini. R7 sampai ninggalin lane-nya untuk membantu mengganggu saja tadi. Dan menuju ke arah lane-nya lagi. Dapetin XP tambahannya dan ternyata aku baru ngeh. Kenapa? Dari Lemonnya yang lebih memilih untuk di arah gold lane-nya. Sedangkan di arah bottom lane-nya dari R7-nya. Tapi di bawah ada Natalia yang mengincar ke arah... Popok aja. Iya. Chow dan juga Albert. Benar. Dan coveran yang diberikan oleh RRQ Host ini cukup merata banget dan bahkan memberikan pressure. Psycho ada di atas bantu Lemon. Sebagian bottom lane-nya juga Natalia belum bisa berbuat terlalu banyak karena teammates-nya harus pulang dulu, harus recall kembali ke base. Iya, Psycho udah langsung flicker mundur daripada dia ambil resiko di terapat memori oleh seorang Ace. Sudah aku bilang hati-hati. Ada execute dan juga ada satu silence dari kitnya yang sabar banget, dia nungguin pasifnya di rumputan. Kita lihat sini, masih bisa flicker, tapi turtle-nya cukup sekarat. Di reset begitu aja, nggak mau dikeluarkan ultimate-nya dari seorang ditahan. Dan menuju ke arah turtle dari tim Burmese Gold, Momochan. Yes, dan kita bakal rotasi lagi kali ini ke area ini terlebih dahulu Burmese Gold. Mereka langsung menargetkan untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama, R7. Gak bisa mengkontes dan turtle-nya akan kasih ke arah dari Burmese Gold. Albert di sisi lain udah ngelihat ada nyakit kali ini mau kemana. Udah ketahuan positioningnya dan bakal langsung ditumbangkan. Satu hit. Untung ada trash ya. Tapi di area bawah R7-nya juga bakal ngepoking terlebih dahulu. Ada Ace tapi iya, dia nggak mau terlalu. Wave Fighter sudah dikeluarkan, stunnya miss. Tidak terkena dari R7-nya walaupun masih ada flicker di sana. Hati-hati, ada corrosive strike, masih ada flicker, masih ada Chunpo juga mencoba untuk membersihkan minionnya. Masih ada gold turret protection, masih cukup tebal juga dan masih bisa dipertahankan di arah bottom lane-nya. Sedangkan di arah atas, apakah mau di ganking? Ada Lemon juga di atas 3 orang. Tahan dulu kali ada Ruby Didi, pink calling-nya mana? Belum dikeluarkan, masih dipancing-pancing dan hanya membersihkan saja maybe. Apakah kamu akan membuka untuk R7 seorang? Atau kamu menunggu teman-teman yang akan hadir nanti di arah bottom lane? Ini bisa tukeran sih, lane atas lane bawah. Tapi RRQ sih soalnya nggak ada purify juga. Jadi kalau maybe-nya Fin-nya yang overturn ketarik. Masih belum ada Fataling dikeluarkan, masih ada Flea juga, tapi Brave Fighter yang dikeluarkan dari D-nya. Mendapatkan 1 poin kill, R7-nya masih terkena stun. 12 Dragon hanya untuk mengusir, tapi ternyata double kill dari D. Yang benar-benar baik banget tadi main lampu-lampunya. Maybe mencoba untuk perfect match. Terkena 1 ultimate yang sangat amat baik, bahkan 2 dengan King's Calling tadi. Iya, tapi kali ini lihat kitnya bakal coba untuk membabat. Albertnya bakal menjaga. Tapi dapat point dari seorang Ruby. Albertnya bakal ditumbangkan kali ini. Psycho bakal coba mundur terlebih dahulu. Lemonnya udah flicker tapi tidak bisa. Sulit untuk Bung Cornet. It's okay, nggak apa-apa. Reset lagi. Tahan. Lihat goldnya masih menang teman-teman. Dan juga Lemon udah selesai. Kita harus happy nontonnya karena energi positif kita akan menyalurkan nanti langsung terbang ke Singapura, langsung kena ke para alien ya di sana ya. Iya, karena memang RRQ juga mereka ngamanin turret di area atas sih. So dari sisi lane mungkin masih diungguli sama RRQ tapi R7 harus pertama, kali kedua.
nggak mau ke silence yang ketiga. R7 yang masih bisa cabut ke arah belakang. Turtle yang kedua di menit yang kelima. Mencoba untuk di zoning kah? Kayaknya dilepas. Kayaknya bakal dilepas, gak bakal mau dipaksain karena posisinya lagi pada jauh semua. Ada Psycho di sana sendirian. Terpaksa dikeluarkan Imperial Justice-nya Cimomo. Om Wawa, gimana keadaannya nih? Menit 5. So far sih Arkeho sih ya, memang kita lihat dia masih unggul ya, tapi mereka harus tetap disiplin juga, apalagi dengan adanya Natalia, di mana R7 di sini selalu menjadi bulan-bulanan dari para pemain Duel of Dragon, tapi lihat bagus banget baby-nya. Bener-bener langsung dibatalin begitu saja. Ace sekarang mencoba diincar sama Finn-nya, tapi Torbat Memory tidak ada ultimate, langsung ada execute. Untung saja 1-1 berhasil diamankan dari Ace-nya. Tapi bener-bener si maybe-nya gila men. Itu Duel of Dragon-nya harusnya dari R7 udah langsung dipencet aja langsung tas. Itu kalau dikasih jeda, itu bener-bener langsung dibatalin, di cancel. Bener. Ada meskipun harus bertukar nyawa, tapi itu cukup worth it. Tapi kali ini lihat Psycho-nya. Udah melihat ada pergerakan dari Ruby Didi dan bahkan coba untuk dipus kah? Fatali nggak perlu sepertinya. Nggak perlu karena masih cooldown juga. Tapi Albert masih Bracelet. 1 melawan 3, curang keroyokan. Ah males aing mah. Mohon maaf kalau 1 lawan 1. Ini dong, bukan. Cak main catur ya? Iya. Gak apa-apa ya, gak apa-apa reset lagi kali ini. Karena Arkehosi mereka juga tadi tukeran dengan tanda di area bawah ya. Itu udah pasti. Oh Fatalinya ya, karena Lemon masih bisa flicker ditarik balik. Baby-nya 1 hit lagi, dia masih bisa dicolong oleh seorang Finn. Bakal coba mundur. Dapat memorinya dong. Yes. Aduh itu last Torbat Memory dari Ace ya, berhasil mengamankan Lemon. Oke tenang. Tapi ini masih apa ya, bisa dibilang kayak Arkehosi masih cukup oke. Keluarnya juga kayak biasa-biasa juga ya? Iya, karena dia juga sebenarnya balisin 1 untuk 1 terus dari tadi. Setidaknya nggak sia-sia juga sih poinnya. Punya 70 tahun. Oke, masih ada Albert dengan skuter metiknya. Didapatkan begitu saja dari Kramer yang gedenya. Rokursa mau diamankan kah? Belum dikeluarkan dari Subnet dan Turtle yang ketiga, Goodness Gold. Yang kali ini sudah menguasai 50% lebih untuk vision atau bahkan dari mapnya. Karena pelan-pelan ya, walaupun ini 50% lebih dari Burmese Gold sudah diamankan dari segi turretnya dan juga posisinya. Tapi goldnya masih belum beda cukup jauh. Yes. Beda dari Koji. Baru ada termacet aja dari Albert, kitnya udah Blade of Vertasis. Bikin armor dulu, harus armor, kemudian dia mau bikin Enos Battle kayaknya. Pinnya udah ada Natalia. Susah sih memang. Ini bakal dikejar. Menahan lah pikiran, gila sih emang R7 tuh tenang banget loh. Dia di geng tuh kayak dia tahu ada teman-temannya dan nggak langsung kebuang speaker. Dia malah kayak kasih info kali, ini 4 orang ngejar gue. Iya, dan juga R7 dari tadi di kelas jadi bulan-bulanan. Tapi dia masih bisa nahan dan kalian bisa lihat R7 cuma sampai 2 kali loh. Iya, dia nggak ke-pick off terus dari tadi, meskipun dia di geng-geng terus ya. Karena dia mungkin bikin 1 item armor tadi juga sih buat Natalia. Walaupun nggak dijadiin Kuiras atau mungkin item-item yang armor putih yang yes. Ya. Benar. Kali ini dan ada vision dari Jokernya Albert. Bakal mundur sepertinya dari seorang R7, bakal dikejar 4 orang nggak tuh, langsung ngincernya ke arah seorang R7. Ini bakal menjadi distraction sih yang dilakukan sama R7. Muter jauh, cukup jauh, masih ada Jet Kuno, masih ada Shunpo juga. Cukup jauh, sangat jauh. Yes, tapi mau dipotong sama D kayaknya. Oh enggak, bakal ditahan dulu. Ini Albertnya ditungguin. Awas. Brave Fighter sudah ready, ada second eye, ada maybe, nggak ada flicker tapi dia nggak ada perfect match. Dia udah tahu nih ada orang di area push orange buff-nya dan ace-nya. Coba untuk nge-pick terlebih dahulu. Dia motong laning aja bersama dengan seorang maybe di area bawah, dan ini dari seorang Kid emang rotasinya sih ngeselin banget, gila. Open visionnya, Psycho-nya jadi nggak bisa terlalu agresif banget sih. Nama item yang armor putih itu si Dreadnought Armor. Pas cukup bagus sih. Dia bisa nurunin 6% physical damage dari musuh. Dan efeknya itu selama 2 detik. Jadi lumayan banget sebenarnya untuk Natalia yang nggak bisa langsung 1 kali combo dari ultimate-nya atau dari pasifnya dulu, silent pertama, ulti yang kedua, silent yang kedua, kemudian ulti yang ketiga, dan akhirnya dia pakai execute ya. Tapi Albert kan ini udah ada Blade of Despair juga untuk physical damage-nya. Cukup lama ya, cukup berat loh ini. Soalnya susah mereka. Iya, rotasinya ada kit juga kan katanya. Bener. Ini karena lagi kondisi tertekan dari BOD-nya 940 baru jadi tadi. It's okay. Taruh dulu. Psycho hanya untuk Psycho saja. Winter Transit kah itu?
Winter Trajan kan dia? Dia flicker tadi sih barusan, tapi Nggak, aku dia nggak kayak ngeliat. berhenti beberapa detik tapi lihat sini. Oh my Dibalikin god, keadaannya. bagus banget double kill dari seorang R7 dan bakal mengincar ke kubu belakangnya, lini belakangnya. Walaupun di sana harus Iya, hilang Talbotnya free seorang, banget. dia juga harus hilang double kill dari R7. Asia yang sakit banget. R7 masih mencoba untuk cium body dari begitu saja corrosive strike ya dari seorang Ace. Albert juga menjaga jaraknya. Ini benar-benar imbang di fight ya. Hanya 2 ekor saja dari kedua tim yang harus dipulangkan. Hilang dia, mati di medan perang. Iya. Ruby Didi udah jadi Holy Crystal juga, dan ini bakal bergantung dari R7. Bagaimana dia bisa menahan nanti Burmese Gold biar tidak terlalu masuk. Dan juga tadi kalau kita lihat Lemon belum nggak ada Lihat item. Nggak ada Gak ada Psycho. King's Call tadi dia tadi. Oh Nggak enggak ada deh. net. Nggak ada, dia bikin answer clearance tapi kok sempet diem. Kayak nggak gerak gitu ya. Mungkin dia nahan terlebih Tebal dulu. banget. Iya, karena dia masih punya ini. flicker juga Bukan- sih. bukan Spiral. Oh, spiral. Spiral kayaknya. Oke, Oke. Maaf teman-teman, it's okay. terlalu numpuk banget tadi. Mata saya kayaknya minusnya nambah. SC juga udah blade, udah axe juga di sini. Ruby Didi, Holy Crystal nih mesti hati-hati. Dia ini haritnya bisa jadi Saker bayangan nih dari damage-nya, tapi selama Minsitar Lemonnya masuknya on point sih nggak masalah. Ini memang rotasinya nih, Arakio sih agak sedikit dipres karena ada Natalia. Ya, bakal coba seperti itu, tapi dua dragon langsung ke arah seorang Ruby Didi. Scrollingnya bagus banget. Yes, dan kalau ini kita lihat diculik satu Oh. dan bahkan Psycho masuk dengan adanya Hit Emerald ya. Justice, tapi Spiral Slinglingnya nggak sempat terkena hit ya, masih bisa dihindari. Ace, Oh bawah juga lihat. dapat memori. Yang Umbrella. Umbrella-nya langsung balik lagi. Iya, bukti gitu. Nah, tanya Vin. Gue sama Om Mama responnya lu sama. Oke. Back to the game. Ada Fataling yang sangat amat bagus tapi Albertnya sekarat tapi langsung diamankan begitu saja. Lemonnya dari belakang, R7 yang mengincar ke arah Kitnya. Lemonnya juga sekarat, King Sword dikeluarkan tapi masih ada satu execute. Oh my god. Ini nggak baik tampaknya karena kehilangan dari seorang Albert ya. Dan mencoba untuk diganggu, ada Psycho juga. Belum ada ultimate Emerald Justice yang belum dikeluarkan. Masih menunggu apakah ini akan menjadi Lord untuk Burmese Gold. Atau justru malah ada Finn, si pencuri Lord yang akan mencuri Lordnya. Iya, tapi kitnya juga dikembangkan kali ini, sudah ketahuan positioningnya. Dan masih menjadi 4 lawan 3. Ace sekarang. Bakal dibuka zaman Force kali ini. Oh, siapa yang dapat? Oh, masih ada Ace-nya. Retribution. Wave Dragon yang sangat cantik tapi karena seorang Ace ya, tapi Ace-nya masih hidup. Dan bahkan mati begitu saja dari R7-nya. Wow, ini bakal berat. Tinggal PR-nya untuk ke defense. Dan gimana ya? Susahnya adalah ketika kita melihat Minsitar yang tadi kita bilang, damage outputnya masih Iya, agak sedikit iya. kurang untuk Arakio. Bakal sulit-sulit. Iya, Ini semua meskipun dia punya King's Call gitu loh. tergantung setupnya sih. Benar. Jadi mungkin Albertnya bakal, dari Arkiva sih mereka harus ini lagi, buying time lagi nih buat Albert. Karena Albertnya juga sekarang 1-3-3. R7 sih udah maksimal banget ya. Iya, R7 Tuh, sih. calling terkena stun dan langsung Di-follow ini dia up. yang ditunggu-tunggu tapi ternyata Fataling. oh my god Oh, kitnya Fatalingnya. tumbang tapi di sisi lain Race of Albertnya. Albertnya diincar Wah, begitu iya, saja. masuk. Oh my god. Oh, Satu. wow. Lord, tersisa R7 saja. Dan Wah, ini sulit. kita memang harus mengakui Burmese Gold Myanmar benar-benar sangat amat kuat. Dan bahkan ini dia game untuk Myanmar berhasil mengamankan tiket ke Grand Final. Tiket yang sangat amat